Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Malam ini ada sebuah cerita dari seseorang yang kita sebut saja namanya Rico. Rico ini berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Jadi Rico dan 3 orang temannya setelah lulus SMA memutuskan untuk merantau ke Bandung untuk bekerja. Rico tinggal di sebuah kontrakan yang tidak akan saya sebutkan namanya bersama 2 temannya, sebut saja Aldi dan Bambang. Kontrakan mereka berupa sebuah rumah yang bisa dibilang cukup tua dan di kanan kirinya terdapat rumah kosong tanpa penghuni. Bambang ini bisa dibilang cukup peka terhadap hal-hal yang di luar nalar. Pada minggu pertama menempati kontrakan tersebut, semuanya berjalan normal, aman-aman saja. Namun masuk minggu kedua, mereka mulai mengalami pengalaman yang membuat penasaran. Cerita bermula ketika Rico, Aldi, dan Bambang ini sudah berteman akrab sejak SMP. Setelah lulus SMA pada tahun 2022, mereka bertiga memutuskan untuk merantau ke Bandung untuk mencari pengalaman baru sekaligus belajar hidup mandiri di kota besar. Setelah mengumpulkan uang dan memikirkan matang-matang, mereka berangkat dari Jawa Tengah menuju Bandung. Perjalanan mereka lancar tanpa hambatan hingga akhirnya tiba di Bandung. Sesampainya di kontrakan, mereka melihat bahwa kontrakan tersebut adalah rumah yang sudah cukup tua. Pemilik kontrakan juga tidak memberikan harga yang mahal, sehingga Rico dan teman-temannya tidak berpikir aneh-aneh. Mereka menganggap bahwa mendapatkan kontrakan besar dengan harga murah adalah keuntungan, apalagi mereka bisa lebih berhemat. Namun, ada satu hal yang sedikit membuat merinding. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kontrakan mereka diapit oleh 2 rumah kosong tanpa penghuni. Jadi, kalau mau memanggil tetangga kanan atau kiri, jelas tidak ada siapa-siapa. Awalnya mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Hari-hari pertama berjalan seperti biasa tanpa ada yang aneh. Namun masuk minggu kedua, hal-hal aneh mulai terjadi, terutama pada Bambang. Sebagai orang yang cukup peka, Bambang mulai menceritakan bahwa ia sering mengalami mimpi aneh. Di dalam mimpinya, Bambang selalu melihat seorang perempuan cantik. Tapi bukannya menyapa, perempuan itu malah mengusirnya seperti orang yang sedang marah. Mendengar cerita itu, Rico dan Aldi awalnya menganggap biasa saja. Mereka berkata, mungkin itu cuma mimpi, jangan terlalu dipikirin. Namun, mimpi itu terus terjadi hampir setiap malam. Bambang pun mulai merasa serius. Ketika ia menceritakan hal ini lagi, Rico dan Aldi yang tadinya hanya tertawa-tawa mulai merasa aneh. Kok bisa mimpi yang sama terus? Kalaupun Bambang hanya bercanda, motivasinya apa? Meski begitu, Rico dan Aldi tetap berusaha bersikap santai demi menjaga suasana tetap tenang. Tapi beberapa hari setelah cerita Bambang, Rico mulai mengalami hal aneh juga. Rico punya kebiasaan suka menyendiri di atap rumah saat malam hari. Bukan di atap genteng, tapi di rooftop yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Ia sering duduk di sana untuk merokok sambil merenung. Malam itu, sekitar pukul 11, Rico sedang duduk santai di rooftop sambil merokok. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia belum salat Isya. Akhirnya ia memutuskan untuk salat di rooftop agar lebih tenang dan khusyuk. Di rooftop itu ada keran untuk berwudu. Ia pun memulai salatnya. Salat di rakaat pertama dan kedua berjalan lancar. Namun saat rakaat ketiga, angin tiba-tiba berembus kencang. Tidak lama kemudian Rico mendengar suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu seperti suara sinden menyanyikan lagu Jawa. Yang membuat Rico bingung, suara itu jelas terdengar dari atasnya. Padahal ia sudah berada di rooftop. Suara sinden itu sangat jelas dengan logat Jawa. Rico sempat berpikir, ini kan di Jawa Barat yang notabene mayoritas Sunda. Kenapa ada suara sinden Jawa? Meskipun merasa merinding, Rico mencoba menyelesaikan salatnya. Ia mempercepat rakaat terakhir dan segera mengakhiri salat dengan salam. Setelah itu, ia langsung turun ke kamarnya. Setibanya di kamar, Rico langsung menceritakan kejadian itu kepada Aldi dan Bambang. Namun reaksi mereka berbeda. Aldi hanya menertawakannya dan berkata, takut kali kau, mungkin itu cuma perasaanmu. Sementara Bambang justru mengiyakan cerita Rico, karena ia juga pernah mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Rico terhadap kejadian malam itu semakin besar. Setelah salat maghrib, Rico kembali naik ke rooftop. Namun, kali ini bukan untuk bersantai, melainkan untuk menantang. Rico berpikir, ini beneran nggak sih? Apa yang gue dengar semalam itu beneran ada yang nyinden?
Dengan tujuan memastikan ia kembali ke rooftop berharap bisa mendengar lagi suara itu. Ia bahkan berniat melihat wujudnya kalau memang ada. Rico duduk di atas rooftop dan diam beberapa saat, hanya mendengarkan suasana. Namun lama-lama ia merasa tidak sabar. Ia berkata, "Woi, kalau lu emang tunjukin lah, ngapain cuma nakut-nakutin doang?" Meski berkata demikian, dalam hatinya ia merasa agak merinding juga. Benar saja, tidak lama setelah Rico menantang seperti itu, tiba-tiba terdengar suara tawa keras. Tapi suara itu aneh seperti suara itik yang mengerik. Yang lebih menyeramkan lagi, suara itu berasal dari atasnya, padahal Rico sudah berada di rooftop. Rico langsung merasa bahwa ini tidak beres. Tanpa pikir panjang, ia segera turun ke bawah dan kembali ke dalam rumah. Kejadian ini membuat Rico yakin bahwa apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi. Ia benar-benar merasa sedang diganggu. Setelah kejadian yang dialami Rico, suasana di kontrakan itu sempat menjadi tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 1 bulan kemudian, giliran Aldi yang mengalami kejadian menyeramkan, bahkan lebih parah. Semua berawal ketika Aldi tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya cukup berat, tapi awalnya dianggap hanya kecapekan karena pekerjaan sedang sangat banyak. Aldi pun memutuskan untuk cuti kerja selama 1 minggu penuh. Ia sempat memeriksakan diri ke dokter dan dokter hanya mengatakan bahwa ia kecapekan dan kurang minum. Karena itu, Rico dan Bambang tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Mereka mengira Aldi hanya butuh istirahat. Namun, setelah diperiksa ke dokter, kondisi Aldi justru semakin aneh. Suatu malam, Aldi tiba-tiba kesurupan. Rico dan Bambang sama sekali tidak menyangka hal ini. Aldi yang biasanya santai dan jarang sakit tiba-tiba berubah. Malam itu Aldi mengeluarkan suara seperti macan menggeram dengan keras. Suaranya membuat bulu kuduk Rico dan Bambang berdiri. Gerakannya pun menyerupai binatang buas. Tangannya bergerak seperti cakar macan yang hendak menangkap mangsa. Matanya terpejam, tapi gerakannya sangat menyerupai seekor macan. Setelah beberapa saat, gerakannya berubah. Aldi mulai seperti menabuh sesuatu. Dari gerakannya, ia terlihat seperti sedang memainkan gamelan Jawa dan kendang. Padahal di rumah itu tidak ada alat musik sama sekali. Rico dan Bambang hanya bisa saling pandang, merasa takut sekaligus bingung harus melakukan apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat kopi hitam pahit. Mereka teringat bahwa menurut orang-orang tua, kopi hitam pahit bisa membantu menenangkan orang yang sedang kesurupan. Setelah kopi dibuat, mereka mencoba menenangkan Aldi secara perlahan sambil meminumkan kopi itu kepadanya. Setelah beberapa jam, Aldi akhirnya mulai tenang dan tertidur. Rico dan Bambang pun ikut tertidur di ruang itu karena kelelahan. Keesokan paginya, Aldi terlihat agak membaik meski masih sangat lemas. Rico dan Bambang menyarankan Aldi untuk pulang ke kampung halamannya agar bisa dirawat lebih baik di sana. Aldi pun setuju dan langsung pulang ke kampung hari itu juga. Namun, masalah tidak selesai di kampung. Aldi tetap mengalami kesurupan, bahkan hingga beberapa hari setelah pulang. Keluarganya mulai panik dan akhirnya memanggil seorang orang ahli spiritual untuk membantunya. Orang pintar itu mencoba berbagai cara dan meskipun berhasil mengusir makhluk yang merasuki Aldi, tidak lama kemudian makhluk itu kembali lagi, akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama hampir 1 minggu. Keluarganya berharap ia bisa sembuh total. Untungnya, setelah beberapa hari menjalani perawatan, kondisi Aldi perlahan membaik. Beberapa hari kemudian, Aldi kembali ke kontrakan. Rico dan Bambang merasa suasana di rumah sudah mulai kondusif. Namun malam itu ketika mereka bertiga hendak tidur setelah seharian bekerja, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah atap rumah. Suara itu berasal dari genteng dan seng di atap yang terdengar seperti dilempari sesuatu. Suaranya sangat kencang seperti batu yang dilemparkan. Rico yang tadinya sudah mengantuk langsung terbangun. Karena penasaran, Rico memutuskan untuk keluar dari kamar dan berjalan ke depan rumah untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ia berpikir mungkin saja itulah orang iseng atau sesuatu yang lain. Setelah Rico menengok keluar, ternyata halaman depan rumah kosong, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada tanda-tanda ada yang melempar sesuatu. Namun suara berisik itu masih terdengar jelas. Akhirnya Rico mencoba berpikir positif saja. Mungkin cuma binatang atau angin. Ia pun kembali ke kamar. Di sana, ternyata Bambang dan Aldi juga sudah terbangun karena suara tadi. Bambang bertanya, "Apaan sih, Rik?" Rico menjawab, "Udah nggak ada apa-apa." Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk cuek saja.
Malam itu, mereka akhirnya bisa tidur meskipun suasana hati tidak tenang. Namun ternyata kejadian itu hanya permulaan. Beberapa hari kemudian, peristiwa yang jauh lebih menyeramkan menimpa Bambang. Malam itu, setelah semuanya tenang dan lampu sudah dimatikan, Bambang tidur seperti biasa. Namun di tengah malam, ia merasa tubuhnya menjadi sangat berat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pagi harinya, Bambang menceritakan bahwa ia mengalami repan atau ketindihan. Ia merasa ada sesuatu yang berat menindih tubuhnya. Meski matanya terbuka, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, ia mendengar suara-suara aneh dari luar, meskipun tidak melihat apa-apa. Pada saat yang bersamaan, Rico dan Aldi yang tidur di kamar masing-masing mulai mendengar suara aneh dari atap. Kali ini, suara yang terdengar bukan hanya bunyi tak-tak, tetapi juga frakak. Seperti ada kerikil besar yang dilempar ke atas atap. Suaranya sangat keras. Yang lebih aneh, terdengar suara lain yang menyeramkan, seperti suara orang-orang sedang bertempur di atas sana. Suara itu terdengar seperti langkah kaki berlari, teriakan, dan benturan keras. Suasananya benar-benar seperti ada perang yang terjadi di atas atap. Rico terbangun dari tidurnya, begitu juga Aldi. Mereka berdua bingung mendengar suara itu. Rico hanya berdiri di depan pintu kamar, mendengarkan suara ribut itu. Mereka berharap suara itu akan segera berhenti. Singkat cerita, pagi harinya setelah malam yang melelahkan tanpa tidur, Rico dan Aldi memutuskan untuk memeriksa atap. Mereka berharap akan menemukan bekas kerikil atau benda lain yang menjelaskan suara semalam. Namun anehnya atap itu bersih tanpa ada apapun. Hal ini membuat mereka semakin bingung. Meski begitu, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Namun, apa yang dialami Bambang malam itu jauh lebih menyeramkan. Bambang yang malam itu mengalami repan, bercerita bahwa ia sempat tertidur kembali, tetapi tidurnya tidak tenang. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sok perempuan cantik yang pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan itu muncul lagi, tetapi kali ini ia terlihat jauh lebih marah dan tegas. Dalam mimpinya, perempuan itu berteriak kepadanya, "Pergi dari sini! Pergi kamu dari sini!" Bambang merasa sangat ketakutan dalam mimpi itu, seolah-olah perempuan itu benar-benar ingin mengusirnya dari rumah karena ada sesuatu yang mengerikan di sana. Bambang terbangun dari mimpi itu dengan tubuh penuh keringat dan napas yang terengah-engah. Namun yang lebih menyeramkan adalah apa yang ia lihat setelah bangun. Dari arah tembok kamarnya muncul sosok wanita dengan wajah hancur dan bau busuk seperti bangkai. Wanita itu perlahan mendekati Bambang dengan tatapan tajam. Semakin dekat, bau busuk itu semakin menyengat. Hingga akhirnya, wajah wanita itu hampir menempel di wajah Bambang, seperti hendak mencium. Bambang panik, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba, wanita itu seakan-akan masuk ke dalam tubuh Bambang. Setelah itu, Bambang kehilangan kesadaran. Pagi harinya, Rico dan Aldi sempat melihat Bambang di kamarnya dengan wajah yang pucat. Mereka membangunkannya. Dan saat bangun, Bambang menceritakan semua yang ia alami malam itu. Rico dan Aldi hanya bisa saling pandang, sadar bahwa ini benar-benar sesuatu yang menyeramkan. Rico semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Kejadian yang menimpa Bambang membuat mereka bertiga semakin waspada. Akhirnya, mereka memutuskan untuk sering tidur bersama di ruang tamu agar tidak sendirian jika terjadi sesuatu. Setelah beberapa kejadian aneh, situasi di kontrakan tetap saja tidak normal. Suatu malam, Rico, Bambang, dan Aldi sedang duduk bersama di rooftop. Tiba-tiba dari atas langit, sesuatu jatuh. Benda-benda kecil seperti besi karatan mirip keris, tetapi tanpa ukiran jatuh satu persatu dari langit. Tidak ada angin atau badai malam itu. Mereka bertiga hanya memandang benda-benda itu dengan rasa penasaran sekaligus takut, seperti terhipnotis. Awalnya mereka berpikir mungkin ini ulah orang iseng. Namun, keesokan malamnya ketika mereka nongkrong lagi di rooftop, benda-benda itu jatuh lagi. Suara tet dari benda yang jatuh semakin sering terdengar, disertai suara-suara aneh lainnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang rumah kontrakan itu. Mereka mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar. Respon warga pun beragam. Ada yang hanya melirik dengan wajah penasaran, ada yang tersenyum aneh, dan ada yang menunjukkan ekspresi serius. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan seorang bapak tua yang sudah lama tinggal di lingkungan itu. Ketika ditanya tentang rumah kontrakan tersebut, wajah bapak itu langsung berubah menjadi serius. Bapak itu bercerita bahwa rumah yang mereka tinggali dulunya adalah tempat untuk praktik ilmu hitam.
Rumah itu sering didatangi tamu-tamu aneh, biasanya pada malam hari, untuk melakukan ritual yang membuat warga sekitar takut. Bapak itu juga mengatakan bahwa rumah itu sering mengeluarkan suara-suara aneh pada tengah malam, seperti suara gamelan atau kendang, meskipun tidak ada alat musik di sana. Setelah mendengar cerita itu, bulu kuduk Rico, Aldi, dan Bambang langsung berdiri. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka tinggal di rumah bekas dukun. Mereka pun mulai berpikir, jangan-jangan benda-benda yang jatuh dari langit itu adalah salah satu bentuk gangguan dari masa lalu rumah tersebut. Singkat cerita, setelah selesai ngobrol dengan bapak tua itu, mereka kembali ke rumah kontrakan dengan perasaan campur aduk. Malam itu, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Mereka langsung memutuskan untuk lebih waspada. Rico menyuruh Bambang dan Aldi memeriksa ulang semua barang di rumah, memastikan tidak ada benda-benda aneh yang mencurigakan. Sejak saat itu, mereka bertiga mulai lebih rajin beribadah dan berdoa, melakukan segala hal yang bisa mereka pikirkan untuk menangkal hal-hal negatif. Namun, meskipun sudah banyak berusaha, kejadian-kejadian aneh tetap bermunculan. Suara-suara misterius sering terdengar, terutama di malam hari. Kadang suara itu datang dari atap, kadang dari depan rumah. Ada satu malam yang benar-benar membuat mereka merinding. Setelah makan malam, seperti biasa, mereka duduk santai di depan rumah sambil merokok. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki berat seperti orang yang memakai sepatu besi. Suara dang-dang itu terdengar jelas dari arah dapur. Rico dan Aldi segera berlari ke dapur untuk memeriksa, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun suara langkah kaki itu tidak berhenti. Sebaliknya, suara itu berpindah ke depan rumah. Saat mereka kembali ke depan, dari kejauhan mereka melihat bayangan hitam besar berdiri di depan rumah. Bayangan itu tinggi dan besar, berbentuk seperti manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar dan sepenuhnya gelap. Rico, Aldi, dan Bambang langsung lari masuk ke rumah dan mengunci pintu kamar mereka. Namun, suara langkah kaki itu masih terdengar bergerak pelan hingga akhirnya menghilang. Setelah kejadian itu, mereka semakin yakin bahwa rumah kontrakan tersebut memang bekas tempat praktik ilmu hitam. Namun meskipun sudah mengalami banyak hal aneh, mereka tetap memutuskan untuk tinggal di sana. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi mungkin karena biaya sewa yang murah, atau mungkin karena mereka merasa tertantang dengan situasi tersebut. Sebagian besar kejadian aneh yang mereka alami ternyata seringkali dipicu oleh candaan atau guyonan mereka sendiri. Contohnya, Rico yang sering menantang dengan berkata, "Woi, kuntilanak, maju lu, mana lu?" Namun, ironisnya, bukan Rico yang sering diganggu, melainkan Aldi dan Bambang. Bambang, yang lebih peka terhadap hal mistis, sering menjadi target gangguan. Hal ini membuat mereka curiga bahwa kesombongan atau tantangan Rico justru menjadi pemicu semakin banyaknya kejadian aneh di rumah itu. Rico sendiri akhirnya sadar bahwa semakin sering ia bercanda atau menantang, semakin banyak hal menyeramkan yang terjadi. Namun, meski sudah menyadari hal tersebut, mereka tetap bertahan tinggal di kontrakan itu. Entah apa yang membuat mereka begitu betah, meski situasinya mencekam. Mungkin ada kelanjutan cerita atau alasan besar lain yang akhirnya akan membuat mereka pindah. Tetapi sejauh ini, keberanian mereka tetap menjadi hal yang patut diacungi jempol.